Baik, kali ini kita akan mempelajari konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa ketika kita menggambarkan berapa tingkat energi panas yang ada dalam suatu benda, berapa kenaikannya dalam bentuk derajat. Ketika kita gambarkannya menggunakan fenomena air membeku sampai air mendidih, maka kita dapat mengetahui bahwa menurut skala Celcius, air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian ketika kita beri energi panas terus, dia nanti suhunya akan naik, derajat suhunya akan naik sampai pada titik di mana dia mendidih. Semua air itu berubah semua air yang tadinya wujudnya cair berubah menjadi gas itu pada suhu 100 derajat menurut skala Celcius. Nah, lalu bagaimana menurut skala yang lain, yaitu skala Fahrenheit? Nah, menurut skala Fahrenheit, air itu tidak membeku pada 0 derajat Celcius, tapi pada suhu 32 derajat menurut skala Fahrenheit. Nah, dan dia akan mendidih, dia akan berubah wujud menjadi gas itu bukan pada suhu 100 derajat Celcius, atau juga bukan pada suhu 132 dari mana? Dari sini. Kalau Celcius itu kan kenaikannya dia 100 ya. 100 tingkat, 100 derajat dari 0 sampai 100. Sama seperti Kelvin. Kelvin kita pernah melihat dulu dari 273 Kelvin. Dia juga sama naiknya 100 juga, 100 derajat. Ya, jadi yang tadinya 273 dia naik sampai 373 derajat. Ini menurut Kelvin. Dan ini merupakan kenaikan derajat dengan poin yang sama, dengan nilai yang sama, yaitu 100 derajat dari keadaan air membeku sampai air mendidih, meskipun memang startnya beda kalau di Kelvin. Nah, untuk Fahrenheit ini selain startnya berbeda, startnya dari 32 derajat bukan dari 0, dia juga pada titik akhirnya nanti, di titik dia mendidih, di titik air itu mendidih, dia bukan pada suhu dengan penambahan 100 derajat, tapi dia mendidihnya itu ketika suhunya bertambah sebanyak 180 derajat, sehingga dari 32 jika kita naikkan sampai 180 derajat, maka dia akan mendidihnya pada suhu 212 derajat. Ini menurut skala Fahrenheit. Nah, dari fenomena perhitungan ini kita akan menjumpai cara perhitungan yang berbeda, baik itu dibandingkan dengan Celcius ke Kelvin maupun Celcius ke Reaumur. Kenapa? Karena ketika konversi suhu dari Celcius ke Kelvin itu kan kita hanya cukup menambahkan angka 273, atau kalau dari Kelvin ke Celcius tinggal dibalik, kurangi 273, karena ini hanya terjadi selisih perbedaan startnya saja. Kalau Celcius itu startnya dari 0, kalau Kelvin startnya dari 273. Tapi kenaikan derajat suhunya itu akan selalu sama. Ketika Celcius naik 1, maka Kelvin juga naik 1. Dan seterusnya sampai ketika mendidih pun penambahan derajatnya itu sama, yaitu 100 derajat. Berbeda dengan Fahrenheit. Nah, di Fahrenheit ini selain tadi startnya yang berbeda, juga ternyata kenaikan derajatnya, setiap satu derajatnya itu beda. Kalau di Celcius dia setiap naik 1 derajat, setiap kenaikan 1 derajat Celcius setiap kenaikan suhu sebanyak 1 derajat dalam skala Celcius ini akan berbeda dengan kenaikan derajat yang ada di Fahrenheit, karena nanti totalnya 180. Tentunya ketika di sini Bapak menggambarkan bahwa 1 derajat Celcius di sini mungkin ya, contohnya ketika ada panas diberikan pada suatu benda sehingga dia naik suhunya menjadi 1 derajat Celcius, maka di sini pada nilai panas yang sama di sini itu menurut Kelvin bukan 1 derajat, tentunya pasti diawali dari 32 Fahrenheit, maka di sini adalah 32. Pasti diawali dengan 32, tapi juga kemudian ditambah dengan kenaikan derajatnya. Nah, kenaikan juga bukan 1,
bukan 1 derajat seperti ini. Kalau seperti ini dia pakai cara Kelvin, tapi dia juga punya perbandingan. Menggunakan perbandingan kenaikan derajat melalui contoh yang kita lihat dari air membeku sampai air mendidih tadi. Kalau kita ingat ketika kita lihat yang Reaumur ya, kenaikan derajat suhu pada Reaumur. Kalau pada Reaumur itu kan, misal Bapak tulis di sini, untuk Reaumur itu kan dari 0 sampai 80 ya. Sampai 80 derajat Reaumur seperti ini. Nah, maka di sini kenaikannya bukan 100 dan bukan 180 tapi sebanyak 80. Maka nanti di sini kita akan mempunyai perbandingan bahwa kenaikan derajat Reaumur itu akan sama dengan 80. Jika dibandingkan dengan Kelvin dan Celsius itu akan sama dengan 100. Kalau Kelvin dan Celsius sama ini 100. Dan jika kita bandingkan dengan Fahrenheit itu juga akan beda. Fahrenheit itu 180 kenaikannya. Seperti ini. Sekarang Bapak hapus dulu tanda plusnya, takutnya nanti membingungkan kalian. Nah, maka dari sini kita dapat mengetahui perbandingan konversi setiap suhu di sini. Ada Reaumur, Celsius, Kelvin dan Fahrenheit. Untuk Reaumur itu kalau kita sederhanakan semuanya ya. Kalau kita sederhanakan semuanya, maka kita akan mengetahui bahwa ini itu akan sama dengan 4 dibanding dengan 5 dibanding dengan 180 dibagi 20, 9. Nah, kita sudah pernah membahas bahwa untuk mencari suhu, untuk mengkonversi suhu dari Reaumur ke Celsius, kita hanya perlu menggunakan perbandingan ini. Kita perlu menggunakan perbandingan ini untuk dikalikan terhadap suhu yang sudah diketahui, misalnya 50 derajat Reaumur Celsius ya. Celsius itu berapa Reaumur? Nah, untuk Reaumur kan tinggal kita kalikan saja 50 dikali perbandingan Reaumur berapa? 4 di sini, ditaruh di atas 4/5. Ini kita langsung tahu hasilnya bahwa hasilnya adalah 10 kali 4 40 derajat. Maka jawabannya adalah 40 derajat Reaumur di sini. Nah, ini juga cara seperti ini akan kita terapkan untuk di Fahrenheit, dikonversi kepada Fahrenheit. Yaitu kalau kita melihat di sini ada perbandingan 5/9. Ketika kita mencari suhu, kita mencari skala Celsius dari skala Fahrenheit yang diketahui, maka kita menggunakan rumus 5/9. Kenapa? Karena yang dicari Celsiusnya. Atau sebaliknya, ketika kita ingin mencari Fahrenheitnya, maka kita gunakan 9/5. Namun tidak hanya itu saja. Kenapa? Karena di sini startnya tidak seperti Reaumur. Untuk Fahrenheit itu startnya dari 32. Maka nanti ada angka 32 yang perlu dimasukkan ke dalam perhitungan di konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Contohnya kita lihat ya. Contohnya 50 derajat Celsius diminta untuk berubah ke Fahrenheit. Nah, maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Kita bisa lihat di sini 50 derajat Celsius itu kalau diubah ke Fahrenheit, maka yang perlu digunakan sebagai perbandingan adalah karena Fahrenheitnya di atas, maka 9/5. Kita lihat dari sini, 9-nya dari Fahrenheit, kemudian 5-nya yang di bawah merupakan Celsius yang sudah diketahui. Kita kalikan seperti ini. Bisa kita sederhanakan dulu, sama-sama dicoret, dibagi habis. 5 bisa dibagi habis menjadi 1, kemudian 50 bisa dibagi habis oleh 5 menjadi 10. 10 kali 9 yaitu 90. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? 90 derajat ya. Apakah sudah disebut sebagai 90 derajat Fahrenheit? Ternyata belum. Kenapa? Karena kita masih ada ini. Di sini ada startnya Fahrenheit itu dari 32 derajat, sedangkan Celsius dari 0. Nah, kalau kita ingin mencari konversi ke Fahrenheit, maka 90 ini sebetulnya belum mewakili derajat dari Fahrenheit karena belum ditambahkan dengan angka 32. Karena tadi kan beda startnya. Tidak seperti Reaumur yang sama-sama dari 0.
Ini harus ditambahkan dulu 32, berarti 32 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Maka 90 ditambah 32 ini akan hasilnya akan sama dengan 122 ya. 122 derajat Fahrenheit. Nah, seperti itu cara mencari mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, sekarang kalau dibalik bagaimana? Kalau kita ingin mencari derajat Celcius kalau kita ingin mengkonversi suhu dari derajat Fahrenheit yang sudah diketahui menjadi derajat Celcius seperti ini. Bagaimana kalau dibalik? Tentunya kita menggunakan rumus yang sebaliknya ya. Untuk perbandingannya yaitu kita pakai Celcius dulu, baru Fahrenheitnya. Celciusnya 5, Fahrenheitnya 9. Berarti jadi nanti kita akan kali sebanyak 5 per 9 seperti ini. Apakah nanti misalnya di sini Bapak kasih contohnya 122 Fahrenheit itu berapa derajat Celcius? Nah, apakah langsung 122 ini dikali dengan 5 per 9? Ini akan sulit ya. Akan sulit karena dari awal saja kita sudah tidak bisa menyederhanakan ini sampai dibagi habis seperti ini. Padahal sebetulnya bisa. Bagaimana caranya? Bisa saja jika kita terlebih dahulu mengatur 122 derajat Fahrenheit ini menjadi derajat Celcius dulu, yaitu dengan cara memasukkan angka 32 ini ke dalam perhitungan 32 ini. Nah, 32 ini kita masukkan ke dalam perhitungan. Bagaimana? Kalau ini sudah diketahuinya Fahrenheit, kemudian akan kita ubah ke Celcius, maka sebelum kita masuk ke perbandingan ya, kita masih membahas yang perbedaan start dari titik beku, yaitu dari 0 dibandingkan dengan dari 32. Ini 120 derajat Fahrenheit itu akan berapa derajat Celcius sebetulnya? Kalau kita belum pakai perbandingan yang tadi, maka kita akan mengetahui bahwa sama seperti cara konversi Kelvin ke Celcius, kita akan mengurangi dulu 122 derajat ini dikurangi dengan titik awal dari Fahrenheit, titik awal dari titik beku dari suhu Fahrenheit itu yaitu 32. Maka ini akan sama dengan 90 nilainya, 90 derajat. Nah, barulah 90 derajat ini kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke kita masukkan ke perbandingan. 90 dikali 5 per 9. Coba Bapak rapikan dulu ya, biar nggak pabalatak. Ini tadi contoh saja. Nah, nanti kalau 90 dikali 5 per 9 kan pasti bisa dibagi habis ya, antara 90 dengan 9. Bisa disederhanakan dulu sebelum dikali. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa menghitungnya dengan cara terlebih dahulu kita kurangi 122 ini dikurangi 32 derajat dulu, baru nanti dikali 5 per 9. Hasilnya akan sama dengan 90 derajat dikali 5 per 9. Ini bisa kita bagi habis. Yang ini habis 1, yang ini 10. 10 kali 5, jawabannya akan sama dengan 50 derajat Celcius. Kita cross check dulu apakah betul 122 derajat Fahrenheit itu sama dengan 50 derajat Celcius. Kita balikkan saja ke soal sebelumnya tadi. Kan di soal sebelumnya tadi Bapak bertanya 50 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit. Hasil akhirnya sama ya, 122 derajat Fahrenheit. Berarti ini sudah betul. Nah, seperti itulah cara mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Kesimpulannya adalah untuk mencari skala suhu dari Celcius ke Fahrenheit, misalnya titik Celcius, misalnya X Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Nah, caranya adalah kalau dari Celcius ke Fahrenheit kita kalikan dulu X ini. Kalau pakai X kayaknya repot ya. Misalnya A derajat Celcius ke berapa derajat Fahrenheit. Ini kesimpulan aja ya. Kesimpulan aja. Bapak nggak kasih angka supaya lebih ringkas. Nah, maka nanti jawabannya adalah sama dengan A ini dikalikan dengan berapa tadi? Fahrenheitnya kan 9 ya. Perbandingannya 9 per 5.
baru nanti dikurangi ditambah 32 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini rumus yang pertama, kemudian rumusan yang kedua, bagaimana dengan jika yang diketahui A derajat Fahrenheit kemudian akan diubah ke derajat Celcius. Maka caranya adalah A derajat ini, Fahrenheit ini kita kurangi dulu ke 30, kita kurangi 32 dulu, 32 derajat. Baru kita kalikan dengan pembanding antara Celcius dengan Fahrenheit, yaitu 5/9. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.